Saya mulai. Sudah bisa mulai ya, Mang? Silakan, Inang. Ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan rasa syukur kita bersekutu di hari Minggu ini. Semoga kita menyampaikan pujian kita dalam rasa bahagia. Saat ini kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita bersaat teduh sambil diiringi musik Religium. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu
oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 829 ayat 1. Hukum yang baharu ku beri padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Semua orang kan tahu bahwa kamulah muridku, jika kamu saling mengasihi. Hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini tertulis dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 421 ayat 1 sampai 4. Seperti sedih hati
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu yang sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang diambil dari Kejadian 32 ayat 13 sampai 21. Kita akan berbacanya berbalasan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Yaitu 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya,
40 lembu betina dan sejumlah lembu jantan, dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, "Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya bagi kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 761 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan dengan doa syafaat.
Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita dengarkan warta hari ini. Warta Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Minggu 18 Juli 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu, kesatuan dan damai dalam Tuhan. Tutup altar berwarna hijau. Pelayan ibadah minggu. Pelayan ibadah minggu hari ini, yang melayani ibadah kita hari ini, pengkhotbah, pendeta resort, liturgis, Inang Sintua, Rosintan Marpaung, pembaca warta, calon Sintua Angger Utagaol. Kiranya Tuhan memberkati hambanya yang melayani hari ini. Pelayan Minggu 25 Juli 2021. Yang melayani ibadah Minggu 25 Juli 2021, pengkhotbah, pendeta resort, liturgis, Sintua James Lee Tabarat, pembaca warta, calon Sintua Evelinda Sigalingging. Kiranya Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Rapat Pendeta KBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2021, KBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan rapat pendeta distrik secara semi-virtual. Panitia dan narasumber diharapkan hadir di Sopo Marpikir, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang. Selanjutnya, para peserta akan mengikutinya melalui aplikasi Zoom Meeting. Demikianlah diberitahukan. Pelayanan Diakonia Sekolah Minggu HKBP Resort Diaspora. Pengadaan Alkitab untuk anak Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional, Sekolah Minggu HKBP Resort Diaspora akan melakukan pengumpulan donasi pengadaan Alkitab untuk anak Indonesia. Donasi akan diserahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk mendukung program Alkitab untuk anak Indonesia, Sekolah Minggu mengharapkan dukungan semua warga jemaat untuk membantu program donasi anak sekolah minggu kita untuk program Alkitab Anak Indonesia. Donasi dapat kita berikan ke rekening donasi Bank Mandiri 103 000 703 6565 atas nama Stella Julita. Turun waktu pengumpulan donasi 1 Juni sampai 30 Juli 2021 pukul 24 WIB. Penyerahan donasi kepada LAI 31 Juli 2021, mohon sertakan angka di belakang jumlah donasi Anda untuk memudahkan penelusuran dana masuk. Contoh 50.001. Kirimkan bukti transfer ke nomor 0813 2544 0374 atas nama Stella Sigalingging. Setelah doa syafaat, kita dapat penyelesaian program donasi ini melalui yang akan ditayangkan di layar. Atas dukungan kita bersama, kami ucapkan terima kasih. Ibadah Minggu virtual. Sehubungan dengan peraturan pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai tanggal 3 sampai 20 Juli, ibadah Minggu virtual kita masih berlanjut hingga pada hari Minggu 25 Juli 2021. Ibadah selanjutnya akan kita pertimbangkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Demikianlah diberitahukan. Ulang tahun Pendeta dan Parhaldo HKBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun
kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 18 sampai 24 Juli 2021. 1. Tanggal 21 Juli, Stella Julita Boru Sigalingging, pemudi. Tanggal 23 Juli, Nyonya T. Simatupang Boru Tambunan, lansia. Tanggal 23 Juli, B. Samosir Boru Sigalingging, bapak. Tanggal 24 Juli, Nyonya Sintua R. Sagala Boru Marpaung, ibu. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta keuangan. Laporan keuangan AKBP Diaspora 11 Juli 2021. Saldo pertanggal 10 Juli 2021, uang huria Rp103.154.225. Uang pusat Rp564.000. Uang PTK Rp22.374.820. Penerimaan jumlah pemasukan tanggal 11 sampai 17 Juli 2021, uang huria Rp1.114.000, uang pusat Rp476.000, uang PTK Rp20.000. Total pemasukan Rp1.610.000. Pengeluaran uang huria Rp696.000, total pengeluaran Rp696.000. Saldo per tanggal 17 Juli 2021 Rp103.572.225. Uang pusat Rp1.040.000. Uang PTK Rp22.394.820. Total saldo huria per tanggal 17 Juli 2021 Rp125.967.045. Topik 2 minggu ini, mari kita mendoakan. Pertama, pandemi virus corona 19 agar segera berlalu dari muka bumi ini. Kedua, Inang Sintua R. Boru Panjaitan, Sintua pensiun, Opung Anandro Boru, pemulihan di rumah. Ketiga, Amang Dr. T. Simatupang Boru Tambunan, rawat jalan, pemulihan di rumah. Keempat, keluarga Sintua EM Sigalingging Boru Nenggolan dalam proses pemulihan di rumah. Keluarga 5, keluarga B. Samosir Boru Sigalingging atau Bapak Jepta, proses pemulihan di rumah. Keenam, calon Sintua Evelinda Sigalingging, pemulihan di rumah Berlan. Ketujuh, keluarga Pendeta Romeo RP Sinaga Boru Purba, pemulihan di rumah Berlan. Kedelapan, Nang Sintua Nyonya R. Manurung Boru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan kesembuhan. 9, Bapak S. Utauruk Boru Sitohang atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. 10, Bapak Utabarat Boru Nababan, rawat jalan di Bonapasogit. Terpujilah Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidup kita. Marilah kita pulang nanti dengan damai sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih dan kami bersyukur buat kasih penyertaan-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami laksanakan ibadah ini Tuhan, dalam ibadah Zoom online. Kami tahu Tuhan, Kau selalu hadir dimanapun kami datang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu, kiranya Engkau Bapa menolong kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan menolong setiap orang ya Tuhan, dalam kondisi saat ini, pandemi virus corona. Tuhan, kami tahu Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang terkena ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan menyertai, membimbing saudara-saudara kami untuk dapat menjalaninya dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk dapat mentaati peraturan yang dibuat pemerintah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam sekarat Tuhan, dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, Kau menguatkan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami Tuhan, dalam pemulihan di rumah, Kau menyertai, Kau beri kekuatan. Terus kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, dari tingkat bawah sampai tingkat teratas, Engkau yang bimbing Bapa, Kau menguatkan Bapa untuk bertindak bijaksana Bapa, menghadapi situasi keadaan saat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga untuk rapat pendeta yang akan diadakan tanggal 21 Juli sampai 23 Juli. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai rapat pendeta tersebut Tuhan, menghasilkan yang terbaik, menghasilkan keputusan-keputusan yang baik ya Tuhan, yang bersumber daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari akan dosa-dosa kami Tuhan. Kami terkadang Tuhan dan sering Tuhan melanggar perintah-Mu, melanggar kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih dan berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Banyak yang mau kami mohonkan kepada-Mu Bapa, tapi Engkau Bapa yang tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Suaranya belum di-mute, Kak. Kak Marpau. Suaranya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650, ayat 1 sampai selanjutnya sambil mengumpulkan perkembangan. Yang percaya hanya satu harapan bagi kami itu, oleh
satulah tubuhnya. Demikian dengan rohnya, peliharalah kesatuan rohani dalam damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memimpin doa untuk pembacaan firman Tuhan, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Amang. Bisa. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah bagi kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus, pasalnya yang kedua, diawali dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya bagi kita, dan marilah kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya. Judul perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kami yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, topik minggu kita saat ini adalah kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Paulus menyorot bagaimana kehidupan jemaat Efesus yang memang terdiri dari dua latar belakang yang berbeda. Yang pertama, mereka yang menjadi Kristen dari latar belakang orang Yahudi, dan yang satu lagi, warga jemaat yang menjadi Kristen dari latar belakang non-Yahudi, yang disebut dengan orang-orang kafir atau bangsa-bangsa lain. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut dengan goyim. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan etne. Itu adalah bangsa-bangsa yang bukan
orang Yahudi. Yang menjadi persoalan, mengapa Paulus menyoroti kesatuan mereka, menyoroti kedamaian mereka. Jika kita melihat dari pernyataan topik minggu kita saat ini, kesatuan dan damai dalam Tuhan, berarti di dalam persekutuan jemaat Efesus itu ada persoalan konflik perseteruan yang terjadi antara warga jemaat dari latar belakang yang berbeda tersebut. Perseteruan itu dimunculkan oleh orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, di mana mereka selalu menganggap diri sebagai kelompok Kristen elit, karena memang secara fisik, secara genealogis, secara jasmani, mereka memasuki suatu perjanjian dengan Allah melalui nenek moyang mereka, yaitu adalah Abraham. Mereka merasa kelompok, golongan yang lebih dekat kepada Tuhan, karena mereka masuk dalam perjanjian itu melalui sunat, dan mewarisi perjanjian itu melalui hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Oleh sebab itu ada bagi mereka suatu narsisme yang menganggap mereka lah orang-orang Kristen kelas atas. Orang-orang Kristen yang sesungguhnya dampaknya adalah mereka lebih mengkonsentrasikan hidupnya kepada hukum Taurat, tradisi, dan sunat itu, dan akibatnya menyampingkan keberadaan Kristus sebagai Tuhan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Persoalan yang paling utama, mereka merasa keselamatan itu tidak akan sempurna mereka peroleh jika mereka tidak taat kepada tradisi-tradisi nenek moyang mereka, kepada sunat, dan juga kepada hukum Taurat yang selama ini menjadi kebanggaan orang Israel ataupun orang Yahudi. Berbeda lagi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen non-Yahudi yang datang dari latar belakang yang berbeda dari orang Yunani, orang Romawi, orang-orang bangsa yang ada di sekitar di daerah pantauan itu, ketika masuk mereka menjadi orang Kristen, seolah-olah orang-orang Kristen elit tadi, orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa diri mereka lebih berhak di tengah-tengah gereja itu, di tengah kekristenan itu, menerapkan aturan. Jika kamu ingin menjadi Kristen yang benar, maka kamu harus disunat. Jika kamu ingin menjadi Kristen yang benar, maka kamu harus menerima hukum Taurat ini menjadi jalan keselamatan. Akibatnya ada kelompok-kelompok di tengah jemaat. Ada golongan yang merasa lebih utama, lebih penting, lebih hebat di dalam gereja. Tetapi ada orang yang merasa tidak layak, walaupun dia sudah menjadi Kristen, dan mereka itu selalu duduk di luar. Kalau kita menyoroti gereja kita, Bapak Ibu sekalian, konteks saat ini juga hampir sama, tidak ada bedanya. Jika kita mengatakan jemaat Kristen dahulu itu adalah Kristen yang menganggap kekristenan itu adalah kekristenan yang memang benar, kuat, dan kokoh, ternyata sejarah gereja justru menyatakan itu, justru faktanya seperti itu. Kita bisa juga, kenapa Paulus menulis surat ke Roma? Kenapa jemaat Paulus menulis surat ke jemaat Galatia, ke Efesus? Berarti ada persoalan. Persoalan itu selalu dipicu dengan perdebatan-perdebatan kelompok-kelompok yang selalu menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Ada orang yang beribadah yang merasa lebih dekat ke mimbar. Dan ada orang yang beribadah yang merasa tidak layak, akhirnya dia hanya ada di luar. Berada di luar pintu gereja itu. Bahkan kalau saya pernah mendengar cerita dulu di Jerman, waktu masa-masa Kristen-Kristen yang pertama di abad pertengahan, ada orang kaya yang selalu membayar kursi untuk duduk selalu di depan. Kursi itu dibayar. Walaupun dia datang terlambat, orang lain nggak bisa menempatin itu. Harus dia. Kenapa? Karena terjadinya juga stratifikasi sosial, pengelompokan sosial, kasta-kasta di gereja itu bisa terjadi. Bahkan para pelayan Tuhan juga memetakan ada kursi yang eksekutif, ada kursi yang PPIP,
sesuai dengan persembahan. Ay mulu belgetung pelianna ijolo mai jono mai tu mimberi jono mai tu perjamita. Alai molo songon na kelas-kelas standar ribana itu ngatonga mai. Alai molo neng gratis do mai sa panggung manilik-nilik mai sa pitu asal mabui berengonna tu bagas. Ini terjadi karena ada kesalahpahaman. Terjadi salah konsep pengertian tentang keberadaan Kristus. Dalam konteks seperti ini, Paulus mencoba membongkar kembali pemikiran orang-orang Kristen Yahudi yang selama ini mereka selalu mendengungkan dan mengagungkan hukum Taurat, tradisi, dan sunat itu. Paulus membongkar habis pemahaman itu. Ternyata Paulus ingin menjelaskan kepada orang-orang Kristen di Efesus bahwa semua manusia dahulu itu adalah orang buangan karena dosa. Semua manusia itu sama. Tidak ada yang tidak berdosa. Baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, kita memiliki derajat yang sama. Sama-sama berdosa. Sama-sama orang buangan yang terbuang dari Taman Eden. Yang terbuang dari hadapan Tuhan, yang terbuang dari karunia Tuhan karena pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Oleh sebab itu tidak ada satu orang pun yang boleh yang merasa dirinya lebih dekat kepada Tuhan, yang mengklaim dirinya lebih layak bertemu dengan Tuhan. Jika berangkat dari kemampuan, dari keberadaan kita, tidak ada orang yang boleh mengatakan, saya lebih dekat kepada Tuhan. Saya lebih layak untuk mendapat kasih karunia Tuhan. Kalau kita berangkat dari diri kita masing-masing. Paulus menjelaskan bahwa kelayakan kita untuk memasuki karunia dan tahta Tuhan itu adalah karena Tuhan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang melayakkan kita. Ai na dihokop Kristusido kita. Na dilayakon ibana duhita, dipatau ibana duhita, gabi hasyanna, gabi sisianna, gabi haholonganna, dan alani pabahenata, dan alani kemampuata. Tapi peran Allah di sini adalah sangat sentral dalam keselamatan kita, yaitu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia inilah, Paulus ingin menegaskan kematian Kristus di kayu salib itu sebenarnya sudah membatalkan tuntutan-tuntutan hukum Taurat di mana setiap orang tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Walaupun hukum Taurat itu bisa kita ringkas dengan dua hukum, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang bisa kita lihat dalam pasal 1 sampai pasal 4 vertikal, dan pasal 5 atau perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 adalah secara horizontal. Manusia tidak akan mampu melakukan itu karena hakikatnya manusia itu sudah hidup di dalam dosa. Tetapi ketika Kristus mengorbankan dirinya, merobohkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia karena dosa itu, maka keberadaan hukum Taurat itu dibatalkan oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga manusia dimampukan melakukan hukum Taurat bukan lagi untuk mendapat keselamatan itu. Tapi karena dia sudah memperoleh keselamatan itu, maka Roh Allah lah yang bekerja, mengajar, menuntun setiap orang yang percaya dapat melakukan hukum Taurat. Jadi jika ada seseorang yang mampu melakukan perbuatan baik, seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang benar, itu bukan karena kemampuan atau kehebatannya, tapi karena Roh Allah bekerja dalam dirinya menyatakan perbuatan baik itu. Ido baina dia mau kadamang do daina. Pabbahenan na dinggan, na pinatupan ni sahalak jolma na porsea, na balga, dohot na geleng, dos dui. Dos. Dan adong perbedaan. Alanido, moro adong jolma taida, mangulau na dinggan,
Sasitonga si pujiot tadi si dan colmana. Alai debatado si pujiot tadi si alana dipakai debata ibana mangulahna dinggani gabetaruli kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Hidup baina dan bu hita memaksa kita tidak bisa menjadi mendewakan seseorang ketika dia memberikan persembahan besar, sementara orang yang lain memberikan persembahan yang kecil. Kita menganggap persembahan yang kecil itu karena secara kuantitas tidak memiliki arti. Padahal di dalam iman kepercayaan kita, yang kecil juga adalah hasil daripada perbuatan baik di mana Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dan yang besar itu juga adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di mana Roh Kudus bekerja dalam hatinya juga. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang percaya hidupnya digerakkan oleh Roh Allah, digerakkan iman percaya kepada Kristus. Karena dasar iman percaya kita kepada Kristus, maka sebenarnya warga jemaat itu tidak ada lagi yang harus mengalami perdebatan. Tidak ada lagi yang harus merasa ada orang yang lebih utama, yang lebih penting dari orang lain. Tidak ada lagi konflik yang harus terjadi di tengah-tengah gereja karena perbedaan-perbedaan. Mengapa? Karena semua orang-orang yang percaya itu dipersatukan dalam iman percaya kepada Kristus. Satu dasar, darah Kristus yang sudah merobohkan tembok-tembok pemisah telah menyatukan kita menjadi keluarga, anggota keluarga Allah. Jadi dos-dohita. Mau adong perbedaan. Perbedaan ini harus kita lihat sebagai talenta karunia yang diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa mampu saling melengkapi. Jika ada perbedaan, itu bukan membuat kita membangun kelompok-kelompok yang menunjukkan bahwa kita lebih utama dari orang lain. Tetapi perbedaan itu menjadi syarat bagi kita untuk bisa saling melengkapi, saling membutuhkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jangan benci orang lain karena perbedaan yang dimilikinya dari kita. Tetapi bencilah dirimu sendiri karena kamu tidak bisa menerima perbedaan itu. Unang salahon. Molo marasing jo manasingi karakter na do karakter ta. Alaniaha. Alana memang gadut joma memiliki karakter yang unik, yang berbeda. Nah didok molo bahasa gorik ima ego, keakuan. Setiap orang memiliki pola pikir tersendiri yang unik, yang tidak sama dengan orang lain. Jika dia memiliki pola pikir yang beda tentang suatu topik dari kita, maka kita harus menghargai itu sebagai karakter yang Tuhan berikan. Tetapi ada syaratnya. Jangan ngeyel kalau juga enggak diterima. Aina gudang gunwaing persoalan amanginang di tongani ruas di Huria. Iko pikiran isa halak, neko saut. Pikiran-pikiran orang tertentu yang harus terjadi. Akibatnya kalau bukan idenya yang terjadi, dia merasa gusar, akhirnya meninggalkan pelayanan. Dan sebaliknya, kalau pikirannya yang harus dilaksanakan di tengah gereja, orang yang tidak seide dan sepaham tidak mau mendukung. Sehingga dia main sendiri. Ketika dia main sendiri, dia memahami orang lain, itulah mang, orang lain ini nggak mau mendukung. Padahal program ini seperti ini. Gudang guna masa di gereja sudah mangina. Mau pikiran anak saut, berjuang iman apa saut Tony, dia berjuang untuk mewujudkannya. Tapi orang lain yang tidak sesuai dengan pikiran itu tidak mau mendukung. Akibatnya apa yang terjadi? Kita sama-sama beribadah, sama-sama bergereja, sama-sama hadir, tapi mempunyai jalan berpikir masing-masing. Tidak ada kesatuan. Padahal kalau A berbeda, C berbeda, D berbeda, mari kita berembuk. Analisis masalah yang terjadi. Dan kita lihat apa yang baik dan apa yang benar yang bisa kita kembangkan dalam suatu konsep pelayanan. Dan kalaupun bukan ide kita yang tidak terjadi, kalau sudah menjadi keputusan bersama, marilah kita berangkat dari kebersamaan itu
untuk mengevaluasi di depan. Kalau itu memang lebih baik, maka itu yang kita lanjutkan. Tapi kalau tidak lebih baik, mungkin ada alternatif lain yang bisa kita kembangkan dalam pelayanan. Inilah yang menjadi persoalan yang paling utama, sehingga Paulus menekankan adanya kesatuan, adanya damai dalam gereja itu. Jangan karena perbedaan pola pikir, perbedaan latar belakang gereja itu terancam menjadi hancur, menjadi pecah. Bahkan jangan karena ada perbedaan antara misalnya antara kaum imam dan kaum warga jemaat, kaum awam, muncul hierarki yang baru di tengah gereja. Seolah-olah para pelayan, para pendeta menjadi orang-orang yang lebih dominan, harus menguasai semua pelayanan dan lebih dekat kepada Tuhan. Martin Luther selalu mengingatkan kita, dalam imamat yang rajani, semua umat yang percaya, terlepas apakah dia imam ataukah dia warga jemaat, kita memiliki posisi yang sama di dalam Kristus, dalam melayani, dalam memberitakan firman Tuhan, dalam bersaksi, dalam melakukan kasih karunia. Kita sama. Hanya dalam tugas-tugas khusus di tengah gereja, Kristus kepala gereja memberikan pelayan-pelayan, tapi bukan dalam arti kuasa yang mendominasi atau menguasai orang lain. Ada para nabi, ada rasul, ada pemberita Injil, ada guru, dan banyak lain. Kalau di HKBP ada 6 tahbisan: pendeta, guru huri atau guru jemaat, Bibel Pro, diakones, evangelis, dan sintua. Allah memberikan itu bukan untuk membangun hierarkis, membangun kekuatan sekelompok di tengah jemaat, tapi Allah memberikan itu untuk melancarkan pelayanan, membangun gereja sebagai tubuh Kristus, dan tidak ada pelayanan yang tertinggal. Maka ada tugas khusus, hapujungan di padita aha, hapujungan di guru huria apa, tugas khusus Bibel Pro, tugas khusus para penatua dan evangelis. Semua itu mempunyai tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, bukan kuasa struktural memerintah dan mendominasi orang lain ataupun warga jemaat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, apa yang terjadi saat ini kita lihat di tengah-tengah warga jemaat. Sering sekali terjadi 3 kelompok ini mengalami konflik. Pelayan full timer 1 kelompok, yaitu pendeta, Bibel Pro, diakones, guru huria. Parhalado di 1 gereja 1 kelompok. Warga jemaat juga 1 kelompok. Yang menyebabkan ketiga kelompok ini sering mengalami perdebatan adalah sebenarnya karena kurang komunikatif. Ide yang dari para pelayan full timer, apakah kurang mampu mengkomunikasikan, ataukah manajemen kepemimpinan yang kurang dimiliki, sering berbenturan dengan konsep yang dimiliki oleh parhalado. Ada parhalado yang menilai pelayannya kurang available, kurang mampu, sehingga terjadi gesekan. Dan itu juga yang pernah terjadi di gereja-gereja HKBP. Ada pendeta yang ditolak, yang nolak bukan warga jemaat, yang menolak sintua. Tetapi ada juga sintua dan pendeta kompak protes warga jemaat. Ada juga jemaat sama pendeta ataupun pelayan full timer yang kompak menolak sintua. Dan ini sering terjadi. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, mari kembali kepada kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Bagaimana upaya kita supaya kita bisa memelihara kesatuan itu? Memelihara kedamaian itu. Yang pertama, mari kita melihat bahwa setiap orang, manusia itu memiliki derajat yang sama. Jangan menempatkan diri kita lebih utama dari orang lain.
Karena kita semua adalah manusia yang berdosa dan yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Tidak ada manusia karena hebatnya, karena kekayaan jabatan yang dimilikinya, dia lebih utama dan lebih dekat kepada Tuhan. Semua orang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Oduna parjola kadamang dodena. Iko sadar duhita di sini. Kita memiliki derajat, martabat, harkat yang sama. Dan kita sama-sama membutuhkan anugerah, keselamatan, ataupun pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kematian Kristus itu telah menghancurkan tembok-tembok pemisah. Kematian Kristus itu telah merobohkan dosa yang membangun tembok yang tinggi antara Tuhan dengan manusia dan antara manusia sesamanya. Tuhan sudah menghancurkan itu. Dan inisiatif menghancurkan tembok itu datangnya dari pihak Tuhan, bukan dari pihak manusia. Jika Tuhan berharap adanya proses kesatuan itu di dalam dirinya, dia menghancurkan tembok dan membangun jembatan yang bisa mempersatukan, membangun jalan, yaitu Kristus itu sendiri. Mengapa kita sebagai umat Kristen, sebagai orang yang percaya justru membangun tembok-tembok saat ini? Kita dibangun oleh pola pikir pemisah karena pola pikir yang berbeda. Pola pikir kita selalu membangun tembok pemisah. Kemudian juga latar belakang yang berbeda kita miliki, kita jadikan itu menjadi tembok pemisah. Kemudian status ekonomi kita yang berbeda juga menyebabkan kita membangun tembok pemisah. Gaya hidup kita yang kita miliki masing-masing kita jadikan juga sebagai tembok pemisah. Kita tidak sadar dengan pola pikir kita banyak tembok-tembok yang kita bangun di mana Kristus sudah merobohkan itu dan menghancurkannya. Karena tembok-tembok pemisah itu akan membangun perseteruan, membangun sifat yang defensif bertahan dan tidak peduli dengan orang lain. Jangan kita bangun lagi tembok itu. Jika Kristus sudah menghancurkan, merobohkan tembok itu, mari kita juga bersama-sama merobohkan tembok itu. Tetapi kita bangunlah jembatan atau jalan membangun kebersamaan dan kedamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kesatuan itu bisa kita miliki dan damai itu bisa kita miliki, maka kita harus menekan egositas kita. Memang setiap manusia memiliki ego yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Manusia yang ingin selalu memperoleh perhatian yang spesial, yang khusus, yang istimewa, dan selalu menempatkan kita lebih utama dari orang lain. Itu harus kita tekan. Kenapa? Karena Kristus yang sudah mati itu sudah membangun kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kamu itu amanginang. Kita semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, adalah bait Allah. Bait Roh Kudus di mana Roh Allah tinggal berdiam di dalam diri kita. Maka egositas kita itu harus kita singkirkan. Dan karakter Kristuslah yang kita tampilkan. Karakter Kristus adalah karakter yang selalu setia, selalu rendah hati, selalu tabah dan peduli kepada sesama. Kita bisa lihat itu, walaupun dia adalah anak Tuhan, tapi dia selalu belajar menjadi taat. Kalau kita baca Filipi 2, ayatnya yang kedua sampai dengan 10, kita bisa lihat. Songo parrohani Kristus Yesus mak parrohok kamu. Bagaimana pola pikir Kristus yang menjiwai, memenuhi kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan jika aku hidup di dalam daging ini, di dalam tubuh ini, karena iman kepada anak Allah yang telah menebus dan menyelamatkan aku. Berarti di sini kita harus menekan egositas kita. Orang-orang Kristen harus mau menekan egositas itu. Tetapi menonjolkan karakter Kristus yang membangun kepedulian, membangun kasih, membangun kedamaian, sehingga tercipta persekutuan yang bagus. Dan yang terakhir, supaya kedamaian dan kesatuan itu bisa tercipta, maka
tempatkanlah Kristus menjadi kepala persekutuan, kepala gereja. Wahado bainotan Kristus sotni gabe ulu yang menjiwai semua anggota keluarga Allah. Bukan kelompok si A, walaupun itu orang-orang elit. Bukan kelompok si B, walaupun itu para pejabat, orang pengusaha, pemilik kuasa. Bukan itu. Tapi tempatkan Kristus menjadi sentral pusat dari pelayanan dan persekutuan kita. Namun apa yang terjadi juga, gereja saat ini sudah mengalami, kalau saya katakan dulu, mengalami deviasi, pengurangan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai iman. Mengapa saya katakan gereja saat ini lebih percaya kepada asetnya dalam proses pelayanan? Gereja dalam melayani sudah selalu menghitung tentang untung dan rugi. Gereja saat ini untuk menerima para pelayan, gereja-gereja yang besar menerima para pelayan-pelayan Tuhan melayani juga harus melihat juga skill-skill para pelayannya, menentukan kriterianya. Jadi secara tidak langsung gereja saat ini sudah digembalakan oleh pola pikir manusia yang luar biasa. Tapi kurang dalam mengendalikan Tuhan dalam pelayanan proses itu. Ngo porsian waing gereja mangida kesploni hurian belga asabui gerejon. Bahkan juga para pelayan juga mau melayani di tengah-tengah jemaat juga sudah bergantung kepada surplusnya suatu gereja. Mulu belga gerejai, belga hepenga, di somman waing gudang para pelayan semangat melayani. Alai molo songona di bereng do, met dan adong akan masuk, songona meheu du ibana dalam proses pelayanan. Dan di sudut lain juga, gereja seperti itu. Ketika dia memiliki surplus, imanana mendominasi, yang mengatur. Untuk kami, pendeta harus seperti ini, pelayan harus seperti ini, semua seperti ini. Dan nilai iman percaya kita kepada Kristus menjadi hilang, terganggu atau terdistorsi karena konsep-konsep keyakinan kita lebih utama kepada finansial gereja itu. Oleh sebab itu ketika di dalam ayat yang ke-21, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam ayat 22, dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ketika kita berbicara tentang gereja, tentang persekutuan, sekarang pertanyaannya, masihkah Tuhan hadir di tengah gereja itu? Masihkah Tuhan bekerja di dalam gereja itu? Semogalah Allah yang penuh kasih itu masih mau berdiam di tengah gerejanya HKBP. Masih mau berdiam di tengah HKBP diaspora. Karena Allah tidak menginginkan kehancuran dan perpecahan terjadi di tengah-tengah gereja. Gereja-gereja saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keberadaan Kristus. Dengan banyaknya konflik, banyaknya pertentangan, banyaknya pertikaian. Oleh sebab itu, firman Allah pada hari ini mengevaluasi kinerja kita sebagai hamba Tuhan, sebagai warga jemaat dalam membangun kesatuan, dalam membangun kedamaian di tengah-tengah gereja kita. Janganlah kiranya karena keinginan-keinginan pribadi, harapan-harapan seseorang, kita menjadi terganggu dalam bahasa kebersamaan, bahasa kasih yang mempersatukan kita. Kita lihatlah Kristus itu menjadi sumber kehidupan gereja. Kristus itu menjadi kepala dari gereja itu. Bukan kuasa, bukan materi, bukan kelompok-kelompok tertentu, tapi Kristuslah yang mempersatukan kita, yang membangun kesatuan dan kedamaian di tengah-tengah gereja
Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa sebagai orang yang Engkau tebus, kami telah hidup dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Kami memiliki posisi yang sama, yang mendapat anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang lebih utama dan orang lain yang disingkirkan. Tetapi kami adalah semuanya berharga di mata Tuhan. Karena kami menyadari keberadaan kami Tuhan sebagai tubuh Kristus. Walaupun berbeda-beda, tetapi memiliki posisi yang sama. Sehingga kami dapat saling melengkapi, menyempurnakan pelayanan kami di tengah jemaat-Mu untuk membangun tubuh Kristus. Di mana kerajaan Allah semakin besar, karena pemberitaan kami, pelayanan kami, dan kesaksian kami. Engkaulah Tuhan memberkati jemaat HKBP Resort Diaspora, supaya mengutamakan kesatuan, kedamaian, kebersamaan, kekompakan itu, daripada memaksakan kehendak untuk mewujudkan sesuatu di tengah jemaat, tetapi bisa berdampak skisma ataupun perpecahan. Ajari kami Tuhan untuk menekan egositas kami, tapi mengutamakan Kristus dalam melayani. Sekalipun ada perdebatan-perdebatan ide, tapi itu bukan memperkeruh persatuan dan kesatuan kami. Tapi biarlah kiranya itu mengikat kami semakin sempurna dalam kekompakan kami, memikirkan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah jemaat. Berkati para pelayan Tuhan HKBP Resort Diaspora, para penatua dan hamba-Mu ini, dan juga semua warga jemaat yang terlibat dalam melayani. Di tengah pandemi COVID-19, dibutuhkan kesatuan dan kekompakan kami ya Tuhan. Memerangi COVID-19 ini minimal dimulai dari diri kami, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami harus bergandengan tangan Tuhan. Kekompakan kami, kesatuan kami, kedamaian dan keharmonisan persekutuan kami, biarlah kiranya menjadi kesaksian bagi dunia ini, di mana kami bisa saling topang menopang, dukung mendukung di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati semua usaha warga jemaat Tuhan yang harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka jauh dari kemungkinan tertularnya COVID-19. Mereka yang tidak mempunyai kepentingan yang mendesak untuk bekerja di luar, Tuhanlah kiranya memberkati mereka walaupun bekerja di dalam rumah, dengan senantiasa menjaga pola hidup sehat, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, sehingga kemungkinan penularan COVID itu semakin kecil, dan COVID itu dapat segera berlalu dari muka bumi ini, khususnya dari negara kami, bangsa Indonesia. Kami juga mendoakan semua para tenaga kesehatan yang berjuang untuk mengalahkan COVID-19 sebagai garda terdepan. Dengan keberanian mereka merawat orang-orang yang terpapar COVID-19. Engkaulah memberkati para tenaga kesehatan ya Tuhan. Demikian juga keluarga mereka yang selalu berwas-was ataupun berharap supaya orang yang mereka kasihi, para tenaga kesehatan itu tetap sehat dan tidak menjadi membawa virus itu ke rumah mereka masing-masing. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, dari pemimpin pusat, presiden hingga RT RW, supaya seia sekata bersatu untuk tetap berjuang mengalahkan COVID-19 ini. Sehingga mereka tetap menerapkan protokol kesehatan itu ya Tuhan. Melayani masyarakat
menyediakan segala keperluan masyarakat di tengah PPKM, di mana masyarakat dibatasi melakukan kegiatan. Engkau juga yang mengingatkan bangsa dan negara kami akan pentingnya kehidupan itu, pentingnya kesehatan. Sehingga masyarakat kami Indonesia dapat memiliki kesadaran akan pola hidup yang sehat dan disiplin dalam bekerja. Di tengah kesulitan ekonomi, di mana mereka harus mencari kehidupan jasmani mereka, mereka juga harus memerhatikan kehidupan kesehatan mereka sendiri, keluarga, dan orang lain. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 652 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan satukanlah semua jemaat-Mu dengan ikatan sempurna. Tuhan satukanlah semua jemaat-Mu dengan cinta kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kami dari Parhaladu HKBP Resort Diaspora, pengkhotbah, saya sendiri, liturgis Inang Boru Marpau, pembaca warta calon Sintua Huta Gaul, song leader Stella Julita Boru Sigalinggi, dan host kita yaitu calon Sintua Felinda Boru Sigalinggi. Kami semua mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Horas, Mak. Selamat hari Minggu, Horas sama. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Horas. Salam sehat, Horas kita semua. Salam sehat. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Horas semua, Horas. Horas. Di rumah sakit apa di rumah? Di rumah, Tan. Molo nunga sono ni te binere ngaka buhini aka amang do tala inang do sudi ros nyuria itu rosongon na ubang pakilala sia do habis sudi ba. Masih do pepa jupang amang. Memang untuk masalah secara fisik ya memang masih do alai. Molo iba mangida holan marsita tapa pi buhi marhite virtualon torsok buro tong sihol. Nah holani ali sudi gawi taba botar dohot taba mok asingi
Asingi pedida. Gabi tababirong itu ngalana marjomur setiap hari do parberlan. Yang penting sehat, Mang. Vitamin D nambah. Awan. Oras lai sagala, sama mantap do berek perlu ilmu nilai. Oras lai mah. Ay poltak po berek mantap do lai, sehat sudah deh. Guru sekolah minggu pene kan. Lai siedi situ ama galingging. Oras lai. Sehatnya lai sudah, mantap. Enggak negatif belai bah. Ya, selamat hari kita semua. Ulangi. Ai hidup pada udokko namang. Memang di masa Covidon yang selalu dirindukan adalah yang negatif. Tidak toh. Ai molo positif inna itu stres jol mampu pergi. Ale tung pesoni udok do tupar berlan. Memang kita berharap selalu yang negatif, tapi selalu berpikir positif. Ai nama tongkan. Eko teta ada berpikir positif tumpe nong negatif kita. Jalan molo positif kita, molo positif kita, kotong berpikir positif. Jadi negative thinking, positif negatif PCR, positif thinking itu. Eko teta ada berpikir. Alia usura di data teh. Akhir-akhir agak lumayan do harwa. Nah hona hito nali ulu do radang mars babon manang indak saya dari mana hona alana dangarong gejalai santai ujung alas gabe mago soni kopiti itinggal hon bisa saja heraso tergulu bayonin na kan heraso tergulu do bayonin pilek do sawati nah hona rin naroa alai bari dalan badangarong terasa balas gabe malum kan iru noai. Iya tong, ay anggo di ahai amang na pertani dengan politer yang lagi keri jero na arong masam. Iru no ngamang bah. Jalan apa dua hon, molo se pikir api bana, herana itor momoki, bah ujungnya pinangau pirhom mah. Nah holanodo bateta antisipasi bau nang ado pakilalan na merasa molo honai mana itu berakhir hidupna ai molo berakhir pikir mana hidupna ba tersude do ido alai molo masa ikolas do rohani ba ko berota doi sebagai kehidupan yang baru jadi aka naung honai jala malum hidup baru bi Karena Covid. Iya hidup baru bahasa udah kon hidup baru karena konsep pemikiran yang selama ini meneror alania ke berita masa Bahida berkumis berhasil mana sehat gak beda pok di bahira nguli muse hidup merasa hidup baru maiba lalan iba hidup memang adong do aha namang ikon lam jenok di Tuhan alani Covid dong jadi selama onat dong ala bernapas tidak akan membayar senari hidup kejadian mah argan dang maulok sigeno jala membayar ide tong sebetulnya ikom mandok mulai ate Tuhan ya selama dakya tara kona la gratis lihat Tuhan ini oksigen ini dakya darong go beber ngamak pendita mandok mulai ate ma Tuhan ala ni oksigen dakya robe yang guru nuai kurasa pendita kon tangyak konon na do mulai ate ma Tuhan guru kami arong oksigen na gratis sa Tuhan ini to persoalan na amang tumpe marsai gratis do amang oksigen itong nilet Tuhan ini nasotolak ni paru-paru na itu tong majalo na gratis iko mangkarar kan itu no. Ido. Sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan gratis kan. Tetapi ketika parsai ibana paru-paru na tolak nabi namang majalo na gratis. Ikon karar torita na matong. Ay molo dihidup ko panggararan nai ba memang secara saya dia memang seliter oksigen. Alai molo sanga 3 liling di rumah sakit barak tari lalai apalagi nitrogen nah donggo padida menseri habisnya holana di bagasan na bikin amar sahit dihitungi mana 25.000 na saliter oksigen 1.500 baru 25.000 oksigen 25.000 nitrogen ina 1.500 ali salina amar sahit tidak binoto enda 3.000 liter oksigeni nitrogeni harus digunakan
habis mah diperkiraan hampir 300 juta lebih mah Holland untuk oksigen. Molosnya nih paritongan. Nah, HP hita di lo debata nikmatnya oksigen, cahaya matahari, akajol mana subuh manuar vitamin D, kalau pai mau di mataniari. Ali untung go mataniari agak dorang jonok, molo jonok atau udah kena telawi amang madiori promo. Kan molo di matahari gudang gua diskon. Itu di matahari deu. Molo jonok merlu juga kena teh madiori diskon tuh matahari. Gimana kabar ini Amang? Oh, gimana kabar jemaat yang sakit? Sebenarnya untuk khusus Berlan yang khawatir sudah lewat semua. Tinggal sekarang kita doakan untuk guru sekolah minggu kita yang 2 orang. Esther kalau nggak salah ini masih hari keempat ya. Masih hari keempat dia. Baru Bernike sudah hari ke-8 atau ke-9. Memang keduanya itu nggak begitu gejala, cuma gejala ringan aja, pilek flu. Semalam kami masih kontak, kita melakukan, karena setiap malam itu kita ada jam 20.30, 2 bersama. Dan mereka itu saya lihat sudah agak mendingan si Bernike ya, karena rencananya hari ke-10, besok mungkin dia udah PCR. Hari ini ya. Hari ini ya? Nah, hari ini dari PCR, si Bernike masih menunggu kira-kira ya 5 hari atau 6 hari ya untuk PCR lagi. Enggak, Bernike yang hari ini Amang. Iya, maksud saya yang ya. saya bilang Esther untuk 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Tapi puji Tuhan, saya lihat perkembangan mereka semua ya, yang pertama makin sehat, yang selama ini berusaha melangsingkan tubuh gagal, akhirnya mereka semakin gemuk. Karena dulu waktu pernah kami sermon bersama guru sekolah minggu, karena pernah kita dibawa makan itu sama-sama kami ke Markadot, satu porsi itu bagi 2 nasinya. Saya nggak tahu mereka mau makan apa. Nah, ternyata sekarang karena COVID itu mengajari mereka untuk menjaga kesehatan, semua dimakan. Dan akhirnya semua udah makin gemuk. Itu mana setelah itu? Setelah itu juga udah makin gemuk itu. Si Linda itu calon sintu kita makin gemuk. Pulang dari sana dia tambah 10 kilo. Saya diinfus sama infusnya itu yang bahaya. Oh, bukan yang bahaya, infus itu yang menyelamatkan. Infus itu yang bikin gendut. Jadi puji Tuhan lah, semoga lah yang kita hindari tidak terjadi dan semoga sehat lah. Apalagi yang mereka yang kena itu kan masih muda, seperti Bernike juga sama Esther. Jadi daya tahan tubuh mereka itu masih lebih mungkin. Tanpa harus dirawat dalam arti intensif juga di rumah sakit, sebenarnya dengan isolasi mandiri di rumah juga mereka bisa sebenarnya. Tetapi untuk bisa lebih terjamin tercover, kalau memang ada akses memang ke Wisma Atlet ya lebih bagus. Jadi artinya ada selalu kontrol dari pihak para medis. Tapi yang isolasi mandiri ini susah sekarang kita mendapat pengawasan dari gugus tugas ataupun dari puskesmas atau tenaga kesehatan. Karena mereka sekarang udah dikonsentrasikan seperti di Wisma Atlet, di rumah sakit. Mereka di sana dikonsentrasikan. Belum lagi banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar, yang juga ikut, yang harus dirawat seperti itu. Nah itu makanya kita ucapkanlah sama Tuhan puji syukur semua warga HKBP Resort Diaspora berhasil melewati COVID ini menyintas walaupun kena. Kalau orang Batak bilang, dok mai pamok mangan, palaga mangan. Itu pada pol tanggurung, ini istilahnya alak Batak. Palaga mangan mai, dok madapol tanggurung asalam tugogona hipasna. Itu. Kalau si Juwita gimana, Mang? Nah, kalau Juwita udah sehat. Jadi sebenarnya ketika saya komunikasi dengan dia, waktu yang saya komunikasi itu 5 hari, dia kan setelah sampai ke Pekanbaru, rencananya dia mau pindah ke Pekanbaru karena suaminya juga pindah bengkel yang dari Cikarang itu jadi ke Pekanbaru. Nah, jadi karena masih bekerja, suaminya duluan ke Pekanbaru. Tapi karena sekarang itu statusnya kan masih bekerja dari rumah, sehingga dia pergi ke Pekanbaru. Ternyata setelah di sana, itu namanya random ya, orang-orang yang datang, dia kena itu, dites, ternyata positif. Nah, tapi positif sebagai orang tanpa gejala. Nah, karena dia tanpa gejala, maka mereka di asrama haji, katanya itu dia di karantina di situ, isolasi. Nah, ternyata setelah lewat 10 hari, tidak ada gejala apa-apa, tidak batuk, tidak apa, ya udah dibebaskan. Orang nggak ada gejala, nggak ada batuk, nggak ada demam gitu. Tapi tidak di swab. Jadi saya bilang nggak di swab. Enggak. Orang kami sudah
Diisolasi 10 hari emang nggak ada masalah, nggak ada gejala, kecuali kalau ada gejala batuk pilek ya mungkin akan di swab. Ini nggak ada seperti itu, karena sudah lewat 10 hari ya dianggaplah itu COVID itu cuma lewat itu. Nah, jangan-jangan juga tes yang di bandara itu salah juga tesnya kan gitu, bisa aja akhirnya jadi dibuat positif. Itu kalau untuk Juwita, jadi Juwita sekarang itu sudah posisinya sehat dan mereka tinggal di Pekanbaru, sebenarnya bukan di Pekanbaru, tinggalnya mereka itu di Kota Batak. Di Kota Batak, agak kira-kira masih agak jauh lah dari Pekanbaru. Ima noaing informasi baharapan nami nian sian parhalado di Guyata, saya sehat-sehat masudi HKBP Resort Diaspora, dan ini juga pemberitahuan kepada Amang Doina. Taida mah rencana ya memang minggu awal atau minggu kedua Agustus nanti pelepasan CD. Alai pendo jolo makatai manuduk dengan para lado, apakah dimungkinkan? Mudah-mudahan lah nanti PPKM dan angka penularan COVID ini semakin berkurang. Asabui non pelepasan CD apakah akhir Agustus nang bui pendo diskusi dok para lado mang tahatai ma joli mana adiga namangda asabui terurut waktuna. Ima jolo kami informasi pertama untuk pelepasan CD. Mulai hati mah itu hatta sihat mah kadawang dok denang lam doma kasait terlebih ke tenaga kesehatan. Ba misalnya songon inang omak nisi Brian, songon dokter Inolin, dokter Lukas, dokter Rina, dohot nyonya nisi Daniel Panjaitan, na bertugas di rumah sakit sesudena sehat-sehat mak doma kasait. Alana memang nasi daun melayani di tengah kematian, merupakan tanda kutip di tengah kematian dohudokon. Alana mereka tidak tertutup kemungkinan peluang-peluang apapun itulah namanya berpotensi tinggi tertular. Hidup tong. Alanido mulai berpikir katanya kemana sih dah sehat, doa kasahit, jala mulai tema ada karus duriat tak tenaga kesehatan. Walaupun kita misalnya tidak mempunyai akses di sekitar kita untuk misalnya mendapat perawatan ataupun resep, kita bisa menghubungi mereka, membantu kita seperti itu. Bahasa sehat mana sih dah sahabat tabenami itu tenaga kesehatan tuh dengan horizon, dia ka na kerabat keluarga na pasal amang mak wakana sida berita sak kami moliate amang da inang te sian amang Panjaitan amang desla dot inang sahabat mata benami tuaka sude ruasta na tenaga kesehatan na berjuang iya damang itu kita horas moliate. Jadi Sony mak selama hari Minggu mah kita kadang inang ngadi pengok sekolah Minggu nih amang kami mau masuk Selamat ini hari sini Minggu. Selamat hari Minggu. Horas.